Indonesia bakal cetak 12.000 triliun dari ekspor, dan ini bisa bikin nilai rupiah naik drastis. Hilirisasi bakal jadi senjata andalan untuk 6 komoditas pertanian sawit, kelapa, lada, kakao, kopi, dan cengkeh. Kabarnya pemberitaan harga nilai ekspor produksi ini, jadi naik Menteri Pertanian Amran Sulaiman, yakin kalau kita olah semua bahan mentah ini bakal tambah besar, dan bisa bantu nilai rupiah stabil di angka 5.000 per $1 dalam 5-10 tahun ke depannya. Memang kalau kita perhatikan, selama ini kita cuma ekspor mentah teman-teman, jadi negara lain lah yang nikmatin keuntungan dari olahan produk kita. Contohnya aja kakao dan mete yang diekspor mentah lalu dibalikin lagi ke kita dalam bentuk coklat atau produk olahan lain dengan harga jauh lebih tinggi. Kelapa sawit kabarnya bakal kita pakai buat mandatory biodiesel B60 di 2027 biar kita bisa ngurangin impor BBM yang selama ini ngabisin devisa sampai 500.000 triliun per tahun. Menurut kalian hal kayak gini bakal berjalan maksimal gak sih? Inilah dampak negatif dan positif jika nilai uang rupiah makin menguat. Dampak positif: 1. Meningkatkan nilai tambah produk. Hilirisasi komoditas seperti sawit, kelapa, kakao, kopi, dan cengkeh akan menghasilkan produk olahan yang memiliki nilai jual lebih tinggi. Ini akan meningkatkan pendapatan ekspor dan memperkuat nilai rupiah. 2. Mengurangi ketergantungan impor. Mandatory biodiesel B60 yang direncanakan untuk 2027 dapat mengurangi ketergantungan pada impor BBM, sehingga memperbaiki neraca perdagangan dan menghemat devisa negara. 3. Stabilitas ekonomi jangka panjang. Dengan nilai tambah yang lebih besar, Indonesia berpotensi menciptakan stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar, bahkan mungkin mencapai target Rp5000 dalam 5-10 tahun. 4. Peningkatan lapangan kerja. Pengembangan industri hilir membutuhkan tenaga kerja di berbagai sektor, mulai dari produksi hingga distribusi. Hal ini dapat mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 5. Meningkatkan daya saing global. Dengan fokus pada produk olahan berkualitas tinggi, Indonesia dapat menjadi pemain utama di pasar internasional dan meningkatkan citra produk lokal di mata dunia. Dampak negatif: 1. Ketergantungan pada infrastruktur. Hilirisasi memerlukan investasi besar dalam infrastruktur seperti pabrik pengolahan, teknologi, dan transportasi. Jika tidak dikelola dengan baik, ini dapat menjadi beban keuangan bagi pemerintah dan swasta. 2. Tantangan teknologi dan SDM. Industri hilir membutuhkan teknologi tinggi dan tenaga kerja terampil. Indonesia harus memastikan kesiapan SDM dan akses terhadap teknologi agar mampu bersaing di pasar global. 3. Potensi kerusakan lingkungan. Ekspansi industri hilir dapat meningkatkan risiko kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali dan limbah industri. 4. Ketergantungan pada pasar ekspor. Jika produk olahan tidak memiliki pasar yang cukup besar, Indonesia bisa mengalami kelebihan pasokan yang akhirnya menekan harga dan keuntungan. 5. Resistensi dari negara importir. Negara-negara yang sebelumnya mengimpor bahan mentah Indonesia mungkin memberikan hambatan perdagangan atau tarif tinggi untuk produk olahan, sehingga menyulitkan akses ke pasar internasional. Kesimpulan: langkah ini memiliki potensi besar untuk memperbaiki ekonomi Indonesia secara struktural. Namun, agar berjalan maksimal, diperlukan perencanaan yang matang, termasuk investasi pada infrastruktur dan SDM, kebijakan yang mendukung lingkungan bisnis dan investasi, pengawasan ketat untuk memastikan manfaat hilirisasi tidak hanya dinikmati oleh segelintir pihak, tetapi juga menyentuh masyarakat luas. Apa menurutmu strategi pemerintah saat ini cukup kuat untuk menghadapi tantangan tersebut?